dipersembahkan oleh Baik, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Special Isra Mi'raj dan kita langsung ke Prof. Nazar. Prof, tadi setelah sedikit disinggung terkait dengan bagaimana sih orang melaksanakan sholat tapi kok masih bisa disebut celaka itu. Tafadhol, Prof. Iya, yang sholat saja celaka apalagi yang nggak sholat ya kan. Nah, itu dia. Baik, Prof. Tapi poinnya bukan di situ ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Jadi ada isyaratnya di situ siapa yang salatnya celaka itu kan itu tidak terpisah dengan ayat pertama sampai terakhir sebetulnya. Ara'aital ladzi yukadzibuddin, kata Pak Quraisy dulu ya, apabila ayat itu dibuka dengan kalimat tanya ara'aital ladzi yukadzibuddin hal ata haditsul ghasyiah dan seterusnya, itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat substansial, sangat inti di dalam ayat itu akan dibahas ya. Nah ternyata memang substansi agama itu, ukuran keberagaman itu bukan kepada banyaknya salatnya, banyaknya puasanya, tapi ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu kan kriterianya adalah human relation yang sangat bagus. Seberapa besar kita care terhadap anak-anak yatim dan miskin. Baru pertengahannya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, yang formalitas gitu kan. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sahun itu kita lihat dalam tafsirnya Pak Quraisy itu banyak artinya tuh ya. Antara lain juga bisa putus-putus, on off gitu salatnya tuh ya. Banyak tuh. Dan alladzina hum yuraun, mendemonstrasikan kelebihan-kelebihannya di depan orang lain ya tuh kan. Riya tuh ya. Wa yamna'unal ma'un, yang enggak memberikan pertolongan padahal punya potensi, punya aktualitas untuk bisa menolong. Jadi kriteria ini dari ayat pertama sampai terakhir menunjukkan bahwa kriteria keberagaman seseorang itu adalah diukur dari resonansinya, apa aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi biasa juga diistilahkan kesalehan sosialnya itu menjadi sangat penting juga untuk menjadi ukuran apakah salat itu efektif atau tidak ya. Maka itu untuk sampai kepada salat yang seperti tadi memang harus memanfaatkan seluruh rangkaian salat itu. Salat itu kan tidak langsung salat ya. Ada wudu, ada shock terapi dulu yang harus kita lakukan. Salat yang paling bagus itu adalah ketika kita mampu menurunkan beta ke alfa ya. Beta itu 24 per second. Turunlah menjadi ke alfa ya, itu mungkin sekitar 12-10. Nah itulah yang akan menimbulkan keheningan, kekhusyuan. Nah makanya ada wudu dulu ya. Wudu itu menurut Profesor R.M. Fels itu ya, wudu itu untuk membasuh pusat kesadaran kita. Pusat kesadaran manusia itu, consciousness manusia itu terletak pada 3 tempat memang. Di bagian muka khususnya kepala ya, bagian tangan dan kaki. Nah kalau itu dibasuh dengan air dingin, maka itu akan terjadi semacam penurunan beta ke alfa secara otomatis itu. Belum lagi mendengarkan suara azan, wajib dijawab ya kan. Itu kan shock terapi kedua. Belum lagi harus menutup aurat, shock terapi ketiga. Belum lagi harus mencari arah kiblat, shock terapi keempat. Belum lagi itu ada doa-doa sebelum salat sampai kepada salat. Jadi kalau salat tanpa shock terapi, ya itulah tadi salatnya itu nggak punya efek. Nah kalau kita pingin salatnya punya efek ya, mulailah khusyuk dalam salatnya itu ketika mengambil air wudu. Itu kalau kita lihat dalam buku-buku fikih, kita tidak boleh bercakap-cakap pada saat mengambil air wudu. Ya, kemudian disunatkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau orang nggak bisa khusyuk pada waktu berwudu, dan itu susah dibayangkan nanti juga untuk khusyuk dalam salatnya.
Karena shock terapi ini harus mulai dari situ sebetulnya ya. Jadi rangkaiannya sejak wudu Rangkaiannya itu ya. itu bahkan ada dalam kitab-kitab tasawuf itu ada tajdidul wudu. Secara fikih sebetulnya nggak batal, tapi energi wudunya sudah dipakai berbohong, dipakai ketawa terbahak-bahak, dipakai untuk membicarakan aib orang lain. Seperti energi spiritualnya wudu itu sudah nggak mempan lagi. Kenapa? Efeknya tidak bisa menurunkan beta ke alfa. Maka itu tidak ada kata-kata yang paling bagus untuk kita ucapkan setelah berwudu sebelum sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Jadi satu kesatuan rangkaian itulah nanti akan melahirkan sholat yang khusyuk. Masya Allah. Syukran jazilan. Prof, kita ke Abi. Abi, sejatinya kita mungkin semua ingin tahu agar benar-benar sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu praktisnya seperti apa sih, Bi? Tafadhal, Bi. Saya ingin dulu begini. Kita semua hafal rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam hafal ya? Semua hafal ya. Tetapi tidak semua kita atau kebanyakan kita memperhatikan apa yang harus kita laksanakan menyangkut rukun Islam itu. Saya akan beri contoh. Mengapa Allah memerintahkan kita berzakat dengan kata atu az-zakah? Salah satu maknanya antar, bukan mengeluarkan. Nah, mengapa Allah memerintahkan kita sebelum perintah puasa, dia nyatakan dulu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl. Diwajibkan atas kamu. Kenapa Allah tidak berkata saya wajibkan atas kamu? Itu ada makna yang mestinya difahami. Nah, saya begitu haji, begitu puasa, begitu zakat. Nah, aqimus shalah. Ada aqimu. Kalau tadi dikatakan fawailun lil musallin. Kata Sayyidina Umar, banyak yang sholat tapi la yuqimus shalah, tidak mendirikan sholat. Nah, apa artinya mendirikan? Berdiri itu adalah sikap sempurna. Sempurnakan sholat itu, laksanakan sholat itu secara sempurna, rukunnya, syaratnya, sunnahnya dan sebagainya. Di dalam sholat segala bentuk penghormatan kita temukan. Berdiri, ruku, ada yang hormat pakai ruku, ada yang hormat pakai sujud, ada yang hormat pakai kata-kata dan sebagainya. Semua bentuk penghormatan itulah yang diperintahkan pada aqimu. Pada ayat ini dia tidak katakan fawailun lil muqiminas shalah, tapi dia katakan fawailun lil musall, celaka orang yang salat, yakni yang tidak yuqimus shalah. Salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bukankah kalau kita memerlukan sesuatu, kita datang pada orang, tolong berikan saya sesuatu, tulus enggak? Kira-kira mau diberi kalau yang Anda mintai tidak tulus? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus, kalau Anda minta pada Tuhan dan mengharap diberi, bagaimana sikap Anda kalau ada orang yang minta pada Anda lantas Anda tidak beri? Alladzina hum yamna'una al-ma'un, tidak mau memberi bantuan pada orang yang minta, padahal sama Tuhan dia mau. Tuhan juga tidak kasih Anda. Itu arti al-muqiminas shalah. Kita butuh salat, dan yang paling butuh pada salat itu ilmuwan. Baik, Babi. Saya kira panjang kalau kita mencerita. Baik, tidak hanya kita menjalankan sholat, tapi kita menegakkan sholat. Di siapa di sini yang bisa menegakkan sholat, insya Allah bisa semata-mata bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita bisa mengistimewakan sholat menjadi kebutuhan, bukan hanya segala kewajiban dari kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.